pikir pelayanan prima, prima sampean ini ya. Ya, jadi ketika kita memberikan pelayanan prima, kita harus punya mindset ya. Mindset kita itu harus kita rubah, harus kita rubah bagaimana kita memberikan pelayanan prima itu adalah pelayanan yang diberikan sepenuh hati. Happy service mindset. Nah, itu yang harus kita ubah. Coba Bapak Ibu sekalian, persepsi Bapak Ibu ketika melihat gambar ini apa? Ada sekumpulan ibu-ibu di pengajian, ya ada bapak-bapak yang sedang jualan nih. Menurut persepsi Bapak Ibu sekalian, kalau kita sebagai seorang apa namanya pemberi pelayanan harus terkait dengan pelayanan prima. Mindset yang jenengan lihat dari Bapak ini itu apa? Mungkin dari Bu Usrin, Klinik Aisyah Ambulun Jember. Halo, Bu Usrin. Bu Usrin. Oke, Bu Usrin kayaknya ada pelayanan. Mungkin dari ini, apa namanya, PCA Pandaan. Mbak Ilmin Nasifah. Bu Ilmin Nasifah. Apa kalau kita mempersepsikan penjual ini di tengah kerumunan ini? Persepsinya apa kalau kita berbicara service excellent? Mungkin dari Bu Endah, RSIA Nganjuk. Bu Endah. Halo, Bu Endah. Oke, ini siapa lagi ya sekiranya ya? Mbak Selvi Andriani. Apa persepsi kita kalau kita berbicara mutu, pelayanan prima? Ini bapaknya ini jualan ini, jualan es teh, minuman. Ini apa maksudnya ini kalau kita memandang secara pelayanan prima? Atau mungkin apa namanya Bapak Ibu yang lainnya bisa membantu saya. Ini apa? Kalau persepsi kita apa? Kalau yang terkait dengan pelayanan prima ini? Hmm. Mungkin Pak Jeffrey Eko Cahyono. Nah, ini sempat viral loh Pak, ini gambar ini Pak. Apa ini Pak maknanya ini Pak? Penjual ini nih Pak, di tengah kerumunan, panas ini ya. Banyak orang di pengajian, gitu kan? Dia jualan es teh, apalagi ini. Service Kan? provider. Monggo Pak Jeffrey. Izin, saya sudah angkat tangan sejak tadi. Oke, monggo. Monggo. Baik, sudah. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo Ibu. Ibu siapa Ibu? Yang di Ini boleh Bu saya Juni. menjawab? Boleh Boleh ya, ya? Bu Junaini. Monggo Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. dari PCA Brondong, penyelenggara klinik Aisyah Pratama Brondong Lamongan. Ibu. Ibu, dari gambar itu kan dengan pelayanan prima, Bapak itu sudah ini ya benar-benar melakukan satu hal melayani dengan prima, yaitu langsung di depan konsumen, jadi konsumen duduk, kemudian kita yang kemudian menghampiri, memberikan pelayanan apa yang dimau. Kalau saya melihatnya dengan walaupun dengan berletih-letih, berlelah-lelah, panas, membawa dagangan ke sana kemari, tapi yang diharapkan adalah bisa memberikan layanan yang terbaik konsumen. Itu Bu, mungkin Masya dari Allah, luar saya. biasa. Terima Bu Zun kasih. ini matur suwun sangat ya.
Sami-sami, Baik, Bu. ada yang mau pendapat satu lagi mungkin ya, 1 menit. Satu lagi mungkin mau memberikan pendapat. Matur Izin tuun Bu menjawab Ibu. Zunaini. Tambah Ibu, Monggo Ibu. eh, dari apa yang telah dilakukan Bapak itu, kita bisa mengambil ininya karena kita memberikan apa yang pelanggan butuhkan, Ibu. Jadi sesuai dengan kebutuhan pelanggan, kita memberikan apa yang sesuai dengan pelanggan butuhkan. Seperti itu. Terima Nggih, kasih. luar biasa. Benar ini Bu. Ya, semuanya baik dari Pacitan ataupun dari Brondong ya tadi. Luar biasa. Jadi Bapak ini ya sudah bisa membaca kebutuhan orang yang berkerumun banyak, pengajian, ya kan? Panas meskipun malam, berkeringat, apa yang dibutuhkan? Minuman, es teh sudah diadai sesuai kebutuhan. Ya, ada air putih juga, mungkin ada yang tidak suka makan gula atau punya pantangan makan gula, maka dia juga menyiapkan kebutuhan customer apa? Air mineral. Kemudian memberikan servis yang lain. Apa yang dibutuhkan? Itu dengan berjubel begitu, enek pagere, keluar. Maka dia yang jemput bola, yang datang. Ya, di tengah kerumunan, ini loh kebutuhanmu minum. Kue pengen apa? Iki loh, enek es teh, enek air mineralnya juga meskipun air mineral ini dingin loh, ada yang dingin, ada yang enggak. Oh, minum ini juga butuh tidak hanya gelas. Butuh apa? Sedotan. Maka Bapak ini memberikan pelayanan yang lebih apa? Ada tambahan sedotan. Ya, jemput bola di tengah-tengah. Jadi apa? Bapak ini luar biasa. Dia sudah bisa membaca kebutuhan customer. Maka teman-teman sekalian juga seperti itu. Ketika kita punya usaha, punya klinik, punya rumah sakit, apa yang diinginkan dari masyarakat kita? Kalau kita tingkatannya tingkat kota, apa yang diinginkan di masyarakat yang ada di kota kita ini? Kalau kita tingkatannya di wilayah, di Jawa Timur itu butuhnya opo? Berapa banyak kasus? Oh, ternyata kasus kanker itu tinggi. Nah, maka seperti Siti Khotijah, salah satu keunggulannya dia memberikan pelayanan kanker. Gerontik, ternyata lansia itu tinggi. Ya, maka dia punya pelayanan itu geriatri yang ruangannya VVIP, misalkan begitu. Itulah yang harus kita baca di tengah masyarakat kita, apa yang diinginkan. Apa itu mindset? Mindset itu adalah seperangkat pikiran yang menentukan cara pandang dan tindakan seseorang. Ya, seperangkat pikiran yang menentukan cara pandang seseorang. Nah, di cara pandang inilah yang akhirnya akan membentuk perilaku. Perilaku ini juga akhirnya dari pengalaman-pengalaman. Mungkin bapaknya ini sudah jualan lama. Seperti bapak ibu juga sudah punya rumah sakit sudah lama. Maka dari apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat, pengalaman-pengalaman kita, tuntutan-tuntutan masyarakat, tuntutan teknologi, tuntutan zaman, tuntutan dunia, maka juga pengalaman-pengalaman yang kita lihat dari luar, pengalaman dari pasien kita, masyarakat kita, juga bisa merubah cara pandang kita. Jadi mindset itu memang bertimpal balik antara cara pandang mempengaruhi perilaku dan perilaku kita yang didasarkan pengalaman-pengalaman kita, apa yang kita lihat itu juga akan mempengaruhi cara pandang. Nah, service mindset, menjadikan service menjadi hal yang utama. Ini mindset yang harus kita tanamkan dalam service excellent. Service mindset, menjadikan service menjadi hal yang utama. Utama dalam menjalankan aktivitas pekerjaan dan berinteraksi dengan orang. Meskipun kita over, pekerjaan kita banyak, bukan berarti kemudian, Assalamualaikum, mau nyontek Pak. Nah, padahal prosedur komunikasi terapeutik seperti yang dijelaskan pada pemateri hari pertama kemarin nggak seperti itu loh. Komunikasi terapeutik, ada fase orientasi, fase kerja, fase terminasi. Tapi, wah ini kegiatan saya banyak, masih banyak pasien yang lain. Sehingga komunikasinya, Assalamualaikum, mau nyuntik. Padahal secara pasien safety, komunikasi pasien safety tidak boleh seperti itu. Nah, gitu kan?
merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi empati ini juga mindset kita. Ya, jadi juga diatur juga ya bahwa jika kamu berbuat baik bagi diri sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka itu juga untuk kita sendiri. Oke, siapa yang harus diservis? Customer kita. Jadi mindset kita, ya mindset kita. Pelanggan adalah raja. Pelanggan adalah alasan keberadaan kita. Kira-kira Bapak Ibu, kalau nggak ono pelanggan di tempat kita, tutup enggak rumah sakit kita? Klinik kita tutup kan? Karena enggak ada pelanggan. Kalau enggak ada pelanggan, kita enggak dapat uang, ya kan? Enggak dapat keuntungan. Tentunya kita tidak bisa melaksanakan operasional klinik atau rumah sakit. Jadi pelanggan adalah alasan keberadaan kita, sama seperti saya. Kalau saya enggak ada mahasiswa, saya bukan lagi dosen. Unmu Surabaya akan tutup. Maka sebagai bagian dari Unmu Surabaya, bagaimana saya menjadi dosen yang baik, memberikan berbagi ilmu, berbagi pengalaman praktikum sebaik mungkin dengan mahasiswa. Pelanggan adalah orang yang paling penting di sisi kita. Tanpa pelanggan kita tidak punya apa-apa, ia tidak bergantung kepada kita, kita yang bergantung kepadanya. Tapi di dalam service excellence, bagaimana kita membuat pelanggan itu bergantung kepada kita? Ya, lek rang lairno neng klinik Gili Putri, aku rang lairno. Lek ora karo dokter gigi A, ora tak cabut gigiku. Itu yang membuat namanya kita membuat customer itu tergantung kepada kita. Ia tidak mengganggu pekerjaan kita. Untuk nyala kita bekerja, ia adalah bagian dari kita. Jadi customer itu harus kita anggap pasien, masyarakat itu adalah bagian dari kita. Makanya rumah sakit, klinik itu juga sering sekali mengadakan pengabdian masyarakat, bakti sosial di masyarakat sekitar. Itu adalah salah satunya apa? Bahwa mereka itu adalah bagian dari kita, supaya mereka juga gitu. Rumah sakit, klinik memberikan yang terbaik buat kita kepada masyarakat. Maka ya sebaliknya secara psikologis orang itu akan timbal balik. Oh, aku tak neng rumah sakit Gili Putri, aku tak neng rumah sakit Siti Fatimah lah. Wong mereka juga sering ke masyarakat, bakti sosial, ya dan sebagainya. Jika kita tidak memahami pelanggan kita, maka berarti kita tidak memahami bisnis kita. Bisnis kita apa, Bapak Ibu, di klinik dan di rumah sakit ini? Apa bisnis kita? Bisnis kita itu arahnya kemana, Bapak Ibu? Ada yang mau membantu saya menjawab? Bisnis kita itu di mana, Bapak Ibu? Menjual Ya, jasa. Kalim. Menjual jasa. Jasa apa, Bapak Ibu? Jasa apa kita itu, bisnis kita? Jasa pelayanan. Layanan kesehatan, Ibu. Layanan kesehatan. Ya, layanan kesehatan. Terima kasih sudah dibantu saya. Kita tidak melayaninya karena kemurahan kita, tapi dialah yang memberikan kemurahan kepada kita dengan memberikan kesempatan kepada kita untuk melayaninya. Ini mindset-mindset yang harus kita bangun. Karena apa? Bisnis kita adalah jasa. Seperti yang tadi dikatakan Bu Kalim maupun ibu-ibu yang lainnya tadi. Ya, tuh. Udah lagi mindset. Era konsumen itu bukan lagi customer itu adalah raja. Wes lewat. Apa? Brand ambassador. Itu adalah era konsumen. Itu yang brand kita. Kenapa kita perlu merubah mindset tentang pelayanan? Ya, ini fakta-fakta yang perlu kita ketahui Bapak Ibu. Hanya 5% pelanggan yang tidak puas komplain kepada perusahaan. 95% langsung pindah ke kompetitor. Gak kakian ngomong. Nanti yang dijelaskan oleh Bu ini nih nanti Bu Joharo. Ya. Talker. Walkernya. Ya. Nanti dijelaskan oleh Bu Joharo. Hanya 5% yang tidak puas komplain itu kepada perusahaan. Sisanya, wes pindah ae. Suwi ngenteni doktere, misalkan begitu. Ya. Hasil studi nasional Productivity Board, ya, 77% tidak akan kembali jika mendapatkan pelayanan yang buruk dan 55% akan memberitahukan kepada teman agar tidak belanja atau pergi ke tempat tersebut.
Ya, bayangin. Wes, ora usah neng rumah sakit iki, ora usah neng klinik iki. Suwi ngenteni doktere. Perawate cetus, ditakoni gak jawab. Nah, beberapa fakta tentang customer atau user yang tidak puas akan menceritakan pengalamannya kepada 8 sampai 10 orang tentang ketidakpuasannya. 7 dari 10 customer atau user yang komplain akan kembali menjalin kerjasama dengan Anda jika Anda mampu menjawab komplain mereka. Bisa menyelesaikan komplain mereka. Jika Anda dapat mengatasi komplain mereka saat itu juga, maka 95% mereka akan menjalin kerjasama kembali dengan kita. Ini survei-survei seperti ini yang harus kita perhatikan. Tuh, kalau perlu setiap teman-teman ini kan ada perawat, ada bidan, ada dokter, di manajemen juga luar biasa, teman-teman administrasi tentu sudah paham bagaimana melakukan survei ataupun melakukan suatu penelitian di tempat rumah sakitnya masing-masing yang berhubungan dengan apa namanya service excellent. Ya, kira-kira merekomendasikan lagi enggak kepada temanmu? Nah, itu saya harusnya juga menjadi pertanyaan ya untuk periksa ke sini lagi. Kalau tidak alasannya apa, kalau iya alasannya apa. Diberi titik-titik-titik untuk menjawab di survei kepuasan pelanggan. Nah, satu pelanggan yang tidak puas akan cerita kepada 10 sampai 20 orang. Ini penelitian yang lainnya juga ada. Ini beberapa pelanggan yang lain bahkan menceritakan kepada ratusan atau ribuan orang. Sementara bahkan sekarang ya, medsos, apalagi deh followernya banyak. Waduh, sudah di tag ini, oh cepat sekali menyebar. Ini yang dikatakan bahwa 1 orang komplain, 10 orang komplain bisa menyebar ke ribuan orang. Media sosial kembali, Bapak Ibu. Jadi kita harus hati-hati. Ya, mohon maaf ya. Kalau yang sedang viral saat ini bisa jenengan cek ya. Mohon maaf menyebut merek sedikit. Ini kan kita sama-sama di Aukesa. Bisa dilihat di TikTok. Ya, diviralkan itu oleh pasiennya itu. Dan sudah ribuan itu di rumah sakit. Video gini bayangin. Karena apa? Terkait pelayanan prima, komunikasi kita. Itu loh Bapak Ibu. Coba ini teman tadi malam. Bu, jenengan kenal ini, perawat ini. Loh, Ibu, makanya sekarang media sosial itu luar biasa dampaknya. Maka hal-hal semacam ini tuh yang akhirnya merubah mindset kita bagaimana kita memberikan pelayanan primer, pelayanan prima. Pelanggan yang puas hanya akan memberitahukan maksimal 5 orang. Butuh biaya 5 kali lipat untuk mendapatkan pelanggan baru daripada membina pelanggan yang sudah ada. Ini menunjukkan hilangnya pelanggan itu 1% meninggal dunia, 3% pindah alamat, 5% mencoba alternatif lain, 9% pindah ke kompetitor, 14% tidak puas dengan produk atau jasa yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Nah, ini ya banyak sekali komplainan-komplainan. Saya mau menunjukkan ini. How service with happy? Bagaimana memberikan servis dengan bahagia? Ya, ini ya beberapa banyak ya bahwa eh, tadi intinya itu di SDM ya supaya produk dan proses dari excellent itu maka SDM-nya harus excellent. Nah, ada penelitian juga. Karyawan yang bahagia itu 30% lebih produktif dan 3 kali lebih kreatif dibandingkan karyawan yang stres, yang banyak masalah. Maka kita harus membuat penyelenggara atau manajemen rumah sakit atau klinik bagaimana membuat karyawan kita itu betah, bahagia, andaikan ada masalah di rumah tidak sampai dibawa ke rumah sakit atau di tempat kerja. Itu yang harus kita bangun. Ya, tuh. Neng omah stres, neng kantor ae enak, isok ngomong karo bu iki, karo dokter iki, isok curhat, isok bekerja dengan baik. Nah, kalau bisa rumah sakit itu adalah rumah kedua atau klinik itu rumah kedua, tempat kerja itu rumah kedua setelah kita di rumah kita sendiri. Ini ya 6 hal yang bisa membuat customer beri layanan dengan value terbaik, cek produk atau servis yang paling oke, ciptakan ketertarikan, buat konten yang bermanfaat, beri partisipasi yang aktif dan antusias, beri lebih dari apa yang kita janjikan, support feedback yang kita berikan kepada customer.
Nah, ini, ini customer kita yang dibutuhkan kita harus tahu ya, kenyamanan, harga murah, produktivitas. Mengapa pelayanan prima itu penting? Pelayanan prima itu memiliki makna ekonomi. Pelanggan adalah kunci untuk meraih keuntungan, mempertahankan pelanggan lebih mudah dibandingkan mencari pelanggan baru. Pelanggan yang loyal akan mempromosikan kepada orang lain sehingga efektif biaya promosi. Gak usah soro-soro ngetekne duit nggih promosi. Dari mulut ke mulut, dari media sosial pelanggan kita. Itu adalah salah satu bentuk kita promosi. Makanya kita bagaimana membuat pelanggan kita itu loyal. Nah, pelanggan adalah tempat berkumpulnya uang dan pekerjaan. Tanpa pelanggan kita tidak punya apa-apa. Memusatkan perhatian pada kebutuhan pelanggan itu juga penting. Semakin ketat, kompetitor itu juga harus menjadi mindset kita untuk bagaimana memberikan pelayanan prima kepada customer kita. Persaingan harga. Nah, apalagi konsumen memiliki banyak pilihan. Ini ada ya. Pemahaman yang semakin baik terhadap pelanggan, kepuasan pelanggan, hal utama pelanggan adalah raja atau bahkan eh, brand ambassador tadi. Konsep win-win solution memenuhi berbagai unsur gaya hidup, jati diri, petualangan, cinta dan persahabatan, kedamaian serta kepercayaan pelanggan. Nah, service itu mengandung makna. S, smile for everyone. Senyum kepada setiap orang. Senyum 227 ya ibu-ibu, jangan lupa Bapak Ibu. Senyum 227, senyum service excellent adalah senyum 227. Nah, nanti ketika role play, ya, ada misalkan nanti role play-nya ya, service excellent, maka senyumnya. Nanti dinilai ini sama ibu-ibu PWA sama maupun dari Majelis Kesehatan PDA. Excellent in everything we do. Selalu melakukan yang terbaik dalam bekerja. R, reaching out to every guys with. Hadapi setiap pelanggan dengan penuh keramahan. V, viewing every guys as special. Memandang pelanggan sebagai orang istimewa. I, inviting guys to return. Mengundang pelanggan untuk datang kembali. Ketagihan, ketergantungan kepada kita. C-nya, controlling is very important. Pengawasan adalah sangat penting. Nah, ini ibu-ibu penyelenggara seperti yang saya sampaikan oleh Bu Sri Hartini kemarin pada sambutan beliau pembukaan. Kenapa kok diikutkan ini PDA, PCA, Majelis Kesehatan? Jenengan itu salah satunya adalah juga menjadi controlling. Tidak hanya teman-teman di tingkat manajemen. Ya. Eyes contact that shows we care. Kontak mata menunjukkan penuh perhatian. Jangan sampai pasien ngomong, bisa dijelaskan Pak, keluhannya apa, tapi kita buka HP, mau coba HP. Ketika kita orang bicara, maka kontak mata kita adalah melihat orang yang sedang kita ajak bicara. Jangan kemudian kita memandang yang lain. Itu ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Komsatun. Monggo Bu Komsatun atau mungkin ibu-ibu ada yang perlu didiskusikan begitu? Nggih. Harus nanti aja sekalian. Monggo Bu Komsatun. Ya, kan sudah 2 materi ya, Bu Reli. Nggih. Kami persilakan kepada seluruh peserta, monggo dari 2 materi yang disampaikan oleh Bu Reli sangat luar biasa dan latihan senyum terutama tadi sudah disampaikan senyum 227. Jangan lupa nanti atau saat ini pada saat kita mendengarkan Zoom jangan lupa latihannya ya kanan kiri ditahan. Oke. Monggo kami persilakan kepada seluruh peserta yang ingin didiskusikan dengan narasumber. Kami persilakan. Monggo. Ini dari Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah.
Ini dari kemarin kok belum belum muncul ya. Silakan Mbak Ainun dari Sidoarjo yang dekat dengan wilayah. Mana ini enggak ada yang Ibu mohon izin bertanya. baik. Nggih, monggo Pak Jeffrey. Oke, sebelumnya kami dari RSUD Ponorogo ingin menanyakan Ibu terkait bagaimana ada komplain marah itu kita bisa merubahnya menjadi suatu peluang untuk membangun hubungan erat dengan pelanggan. Jadi pelanggannya tidak jadi marah gitu. Terima kasih. Nggih, matur nuwun Pak Jeffrey. Monggo kami persilakan Bu Rali langsung dijawab nggih. Nggih, baik. Terima kasih Pak Jeffrey. Ya, komplain atau marah sebenarnya ini nanti pasnya itu ditanyakan di materinya Bu Johar, handling komplain ini Pak. Oke, enggak apa-apa, tapi ini luar biasa dari Pak Jeffrey. Kalau pasien marah-marah, itu apa yang harus kita lakukan supaya apa namanya customer kita itu tidak marah lagi, gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sering sekali memang yang dirasakan oleh teman-teman atau yang dialami itu adalah pasien marah, pasien rewel. Nah, penyebab marah itu nanti macam-macam, secara detailnya itu akan disampaikan oleh Bu Joharo, begitu ya, supaya saya tidak nabrak materinya Bu Joharo. Banyak sekali, bisa jadi karena layanan kita, prosedur, ya. Kemudian pasien merasakan ketidaknyamanan fisik akibat sakitnya, ya, kecemasan, faktor psikologis. Itu adalah beberapa faktor yang mempengaruhi pasien itu mudah marah. Ya, jadi sering sekali ini yang kita hadapi. Maka prinsip ketika kita menghadapi pasien rewel atau marah, komunikasi terapeutik kita bagaimana? Empati. Empati itu kita merasakan apa yang dirasakan oleh pasien. Kemudian sabar. Makanya ketika kita mau berangkat kerja, ya sebelum ke pasien, belum bekerja menemui pasien, itu kita harus menyiapkan diri kita apa? Yaitu sabar. Bismillahirrahmanirrahim, sabar dengan berbagai tipe orang. Ya. Kemudian apa? Kita juga jangan sampai menunjukkan ketika pasien itu marah, sikap menjudgment. Ya. Kita dengarkan dulu. Ya. Saya pernah pengalaman, Pak, ketika mohon maaf ya, ini berbagi pengalaman. Ada dari mahasiswa itu keluarganya nggak terima karena eh, menurut mereka adalah rasis. Jadi dia datang mendatangkan teman-temannya, saudara-saudaranya itu ke Universitas Muhammadiyah Surabaya, Pak. Ya, di sana marah-marah, Pak. Banyak orang mau mendatangkan 100 orang bahkan. Nah, dari Pak Satpam ketika di Satpam sampaikan, "No, ini ada Bu Reli dari Fakultas Ilmu Kesehatan." Gludak, saya gitu. Padahal saya bukan di manajemen. Akhirnya, yang pertama kita lakukan adalah, "Oh iya, baik Bang," saya bilang gitu. "Baik Bang, perkenalkan." Yang pertama kita perkenalkan dulu, Pak. Kemudian kita bawa ke tempat yang nyaman. Ya, saya bawa ke tempat nyaman, ya, di ruangannya Pak Dekan, di ruang nyaman. Kemudian kita memperkenalkan diri, kita kenalkan ini dengan bang siapa, bang siapa, bang siapa. Kemudian duduk. Nah, kalau ini memungkinkan, karena ini mungkin komplain gitu ya Pak, ya mungkin bisa jadi ada memang kesalahan dari kita, begitu. Maka kita di ruangan itu kita duduk, gimana Bang? Mau minum apa? Di sini ada kopi, ada teh. Abang mau tak buatkan apa dulu? Tujuannya apa? Untuk mereda kafein. Ya, teh itu mengandung kafein yang menenangkan. Dan juga coklat, Pak. Ya, ini yang saya lakukan selama ini. Kemudian ada teh juga. Nah, setelah diminum, saya ada camilan, monggo bisa dimakan. Itu memberikan waktu untuk meredakan marahnya secara psikologi.
Nah, mulai turun marahnya. Setelah mulai, baik Pak, bisa diceritakan Bang. Permasalahannya apa yang Abang alami, apa yang mau dikeluhkan. Dari situ diskusi, saya ucapkan terima kasih sudah menyampaikan komplainnya atau ketidaknyamanan atas kejadian ini. Itu kita akui. Ya. Sebelumnya mohon maaf bila akhirnya permasalahan ini menimbulkan persepsi rasis. Nah, kita harus mengakui. Kita tidak boleh kemudian ontok-ontokan tadi, Pak. Nah, sebentar. Kita cari data. Apakah benar seperti ini? Kita cari datanya. Nah, kalau memang ada permasalahan di situ, ya kita harus menyampaikan secara jujur, kita minta maaf. Kemudian kita menyampaikan bahwa kesalahan ini akan kita selesaikan. Kalau bisa diselesaikan saat itu juga. Nah, secara detail nanti akan disampaikan oleh Bu Joharo gitu ya Pak ya. Tuh, memang yang pertama adalah kita memberikan waktu untuk pasien menyampaikan Pak. Sering sekali kita itu ikut marah. Ya, ketika pasien itu marah. Begitu ya Pak Jeffrey. Sering ya kita tersulut gitu ya, apalagi yang jiwa muda itu, apalagi merasa dia benar. Wong aku wis bener kok disalahno. Akhirnya gontok-gontokan. Makanya yang harus kita siapkan ketika kita menghadapi pasien, kita bekerja itu apa? Diri kita, Pak Jeffrey. Ya, diri kita. Ya, sabar menghadapi banyak orang. Gitu. Nanti secara konsep teorinya akan dijelaskan oleh Bu Joharo supaya tidak nabrak Pak Jeffrey nggih. Gitu ya Pak Jeffrey nggih. Terima kasih Pak Jeffrey sudah berbagi pengalaman. Kayaknya sering komplain ya atau sering atau ada pasien mana ya Pak ya? Sering mengalami Pak memang benar.